Prabowo itu adalah produk gagal dari turunan Orde Baru, sedangkan Gibran adalah anak haram konstitusi. Bahwa kita hari ini mau bilang Prabowo, Gibran itu adalah bentuk humor dan kelucuan di dalam ruang demokrasi kita. Bapak Prabowo Subianto benar-benar seorang pejuang, seorang pemimpin yang mumpuni, seorang nasionalis sejati. Bapak Prabowo benar-benar berkawan dengan putra terbaik Indonesia juga, yaitu Bapak Jokowi. Bapak Prabowo mengatakan, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Nah terus kalau Bapak Prabowo bersatu dengan Bapak Jokowi, pembenci Jokowi gimana dong? Panas dong, kelojotan dong. Oke. Prabowo itu adalah produk gagal dari turunan Orde Baru. Geli gue bacanya, gue dengernya. Ini salah satu bocah yang terlalu banyak terlalu banyak makan micin kayak gini. Kalau Pak Prabowo adalah produk gagal turunan Orde Baru, terus yang berhasil kayak kamu itu. Yang berhasil kayak kamu itu yang berhasil. Mas, kau itu kebanyakan makan micin. Konsumsi makanan sehat bukan micin ya Mas. hasilnya kayak kau itu omongannya. Sedap. Guys, tulis komentar, kita ngobrol yuk. Wahai para mahasiswa, mahasiswi, anak-anak muda, generasi penerus, generasi masa depan bagi bangsa dan negara kita, yang akhir-akhir ini kalian mengatakan Indonesia gelap, kalian juga melakukan aksi demonstrasi, kalian juga menyanyikan lagu Pak Prabowo dengan sebutan kebun binatang, ya, dan berbagai kata-kata kasar lainnya. Apapun pendapat dan masukan kalian, yang harus kalian patuhi, yang harus kalian taati, bahwa kalian juga harus menghargai Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena mereka bisa terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, itu adalah pilihan dan keinginan dari mayoritas masyarakat Indonesia. Ya, masyarakat Indonesia lah yang memberikan mereka ruang, tempat, dan waktu, sehingga akhirnya mereka bisa menjadi presiden dan juga wakil presiden. Kenapa mahasiswa demonstrasi Indonesia gelap? Karena ini merupakan ancaman terhadap pendidikan di Indonesia. Kemudian banyak orang-orang yang akan di PHK, banyak orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga, kebijakan efisiensi anggaran ini berlaku dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa saja tuntutan-tuntutan dari mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia? Setidaknya yang pertama, mencabut Impres nomor 1 tahun 2025 karena telah mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Banyak sektor-sektor publik yang esensial kemudian dipotong di situ. Kemudian yang kedua, dalam Minerba membuka celah kepada perguruan tinggi untuk mendapatkan pemasukan dari industri ekstraktif. Ini akan menghancurkan marwah akademik itu sendiri. Kemudian yang ketiga, cairkan tukin dosen, cairkan tukin tenaga kependidikan. Kemudian yang keempat, evaluasi secara total makan bergizi gratis. Oke lah, mereka dapat makan siang secara gratis siangnya, tapi malamnya mereka nggak dapat makan. Karena apa? Karena orang tuanya di PHK. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah stop mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis yang tidak berbasis pada riset ilmiah. Seakan-akan pemerintah menjadi heroik di akhir cerita. Terima kasih Fawaz, Ketua BEM FHUI. Dan itulah Indonesia gelap. Cuman bisa keringat kita elap. Anggaran pendidikan kau pangkas. Dulu kau bilang oke gas. Kenyataannya, ibu kami yang antri gas. Sekarang, siapa yang gak waras? Musik kau bungkam, kami tidak tinggal diam. Air mata bercucuran, anggaran buat para petinggi kau kucurkan. Lapangan kerja sulit, buat perut orang miskin melilit. Masyarakat kalangan bawah kau gilas, apa kau masih kurang puas? Titip pesan buat para petinggi, Indonesia emas, cuman fiksi di atas ironi. Demo mahasiswa yang bertemakan Indonesia gelap
Dan mereka itu meributkan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, guys. Dan cuma di Indonesia doang nih, ya kan, yang demo hanya karena efisiensi anggaran, guys. Padahal kemarin tuh Bapak Prabowo tuh bikin program diskon besar-besaran, bahkan sampai 50%. Dan mereka-mereka semua itu pada menikmati kan. Ibunya, bapaknya, segala macam tuh pada happy. Tapi anaknya nih ya kan, ibu bapaknya seneng dapat diskon, anaknya malah demo. Ngomongin inilah, itulah, segala macem lah. Dan kirain gue ya, yang kuliah ini tuh lebih pinter loh, daripada yang nggak kuliah gitu. Lebih smart, lebih bisa berpikir secara tajam gitu. Dan lebih bisa untuk melihat, menganalisis dulu nih maksudnya apa nih, ini apa nih, segala macem nih. Tapi tiba-tiba demo. Gue nggak seujon, tapi siapa sih yang ngomporin nih? Siapa sih nih? Gue tahu ketakutan kalian itu tuh apa. Kalian tuh takut kan? Keep itu tuh di inilah, di itu segala macam. Kan gak usah takut guys. Kagak bakalan. Yang Prabowo lakukan itu tuh untuk memangkas anggaran-anggaran yang tidak penting tuh. Seperti seminar-seminar, inilah, itulah, segala macam tuh. Itu doang. Kagak mungkin mencabut beasiswa. Kagak mungkin mengurangi KIP apalah segala macam. Kagak mungkin kayak begitu. Kadang ya, gue kalau semisal ngeliat demo kayak gitu tuh ya kan, gue tuh kadang suka malu gitu. Sebagai warga Indonesia tuh kadang suka malu gitu. Bener dah. Kenapa gitu? Lu demo di situ ya kan, membawa nama kampus dengan lu memakai alma mater. Yang malu bukan lu doang nih, bukan lu doang. Nama kampus pun akan jelek nanti. Dan terus nih ya kan, ada nih anak muda gitu, perempuan pakai kerudung, dia ngomong Prabowo pakai mic gitu. Dipakai nggak sih mbak? Apa sudah hilang gara-gara kebanyakan apa gitu? Gue baru kali ini ya ngelihat warga gitu ya kan, warga nih ya kan, yang dimana pemerintahnya ini nih, presidennya ini sedang melakukan pembersihan A, B, C, D segala macam, tapi di demo gitu. Lu tuh pengennya tuh apa sih? Yang ada di otak lu tuh Indonesia tuh pengennya kayak gimana sih? Pengennya kayak gimana? Dilakukan yang terbaik, kagak mau. Dan begini, kagak mau. Begitu, kagak mau. Apa sih maunya? Apa sih? Indonesia nggak gelap, justru semakin terang. Belakangan ini ada narasi Indonesia gelap yang berusaha dibangun oleh pihak-pihak tertentu, seolah-olah negara ini dalam kondisi buruk. Faktanya justru banyak langkah konkret yang membawa dampak positif bagi rakyat. Beberapa di antaranya adalah makanan bergizi gratis, penghapusan hutang UMKM, peningkatan kesejahteraan guru, kenaikan upah minimum nasional, penurunan harga tiket pesawat, penurunan biaya haji, pemeriksaan kesehatan gratis, dan efisiensi anggaran. Dengan sederet kebijakan ini, sulit untuk mengatakan bahwa Indonesia dalam kondisi buruk. Justru pemerintah saat ini berfokus pada pembangunan yang nyata dan berpihak kepada rakyat. Namun di tengah berbagai keberhasilan ini, ada sekelompok mahasiswa yang turun ke jalan dengan membawa isu bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan dipotong. Faktanya ini tidak benar. Presiden Prabowo sudah menegaskan bahwa anggaran operasional untuk pendidikan dan kesehatan tidak dipotong. Yang dilakukan adalah efisiensi anggaran, yaitu memangkas pengeluaran yang tidak perlu seperti pengurangan perjalanan dinas, tidak mengadakan rapat-rapat di hotel-hotel mewah, pengurangan belanja alat tulis kantor atau ATK yang berlebihan, percetakan, souvenir, sewa gedung, kendaraan, peralatan, dan lainnya. Jadi tidak ada pemotongan yang merugikan rakyat. Justru penghematan ini untuk memastikan anggaran negara digunakan secara optimal. Nah, yang lebih ironis, banyak peserta aksi demonstrasi ternyata tidak memahami isu yang mereka suarakan. Sebagian besar mungkin bayaran yang mengikuti aksi tanpa mengetahui fakta sebenarnya. Mereka tidak mewakili suara mayoritas rakyat Indonesia. Indonesia tidak gelap. Indonesia justru semakin maju dan sejahtera dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Salam Indonesia Terang. Ini tuh sebenarnya hanya soal orang-orang yang suka korup kehilangan lahan basahnya yang biasanya dikorup. Orang-orang yang biasanya hamur-hamurin uang anggaran untuk anggaran perjalanan dinas, anggaran untuk hotel, anggaran untuk cuan dari kiri, cuan dari kanan, cuan dari samping, semuanya. Kok semenjak presiden yang baru jadi bikin kebijakan kayak gini, gue gak bisa dapat cuan dari mana-mana dong. Gue jadi gak bisa ngambil dikit uang anggaran lagi dong buat ini, buat itu. Intinya itu, jadi dia ngegonggong terus. Nah, yang presiden lakuin itu supaya mengurangi pengeluaran anggaran yang tidak perlu. Itu fungsi efisiensi itu, biar anggaran-anggaran yang tidak perlu seperti untuk perjalanan dinas mewah, staycation di hotel. Bahkan ada pihak hotel yang ngaku kayak sering banget di booking untuk
kayak meeting pejabat di suatu daerah, di suatu instansi untuk dengan biaya yang begitu mahal dan belum dikali beberapa orang yang hadir di sana, itu biar anggaran-anggaran itu tuh bisa dihemat dan dialihkan ke fungsi yang benar-benar seharusnya yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan soal kebijakan yang paling digembor-gemborkan nih, ya katanya mengenyampingkan anggaran pendidikan dan juga kesehatan ini sangat penting. Ya memang itu penting banget dua itu. Kata siapa itu dikesampingkan? Dosa lu yang ngitung-ngituin apa katanya anggaran pendidikan dikurangi. Menteri Pendidikan tuh udah ngejelasin ya, dana KIP, ya dana pendidikan apapun yang menyangkut pendidikan di Indonesia dan apa anggaran kesehatan itu sama sekali tidak tersentuh. Efisiensi itu bukan yang kayak mengenyampingkan pendidikan, bukan. Banyak faktor teman-teman. Yang kemarin ini yang lagi heboh juga ya, itu banyak ditunggangi karena kalah pra-peradilan, karena lahan basah tidak bisa dikorup lagi, banyak. Indonesia gelap. Bagi para mahasiswa-mahasiswi yang melakukan aksi demo lalu kemudian kalian teriak-teriak Indonesia ini gelap, menurut saya kalian kebanyakan tidur ya. Tidur terlalu nyenyak, tidur terlalu lama sehingga mata kalian tertutup, kalian tidak melihat adanya terang, yang ada hanyalah kegelapan, sehingga secercah harapan untuk masa depan kalian tidak merasakan. Kalian tidak bisa melihat sekeliling, tidak bisa melihat alam sekitar, tidak bisa melihat Indonesia ini dari kacamata yang utuh ya. Jadilah anak-anak muda yang menjadi cahaya, menjadi lilin untuk menerangi sesama, menerangi lorong yang gelap sehingga menjadi terang ya. Saya sangat menyayangkan di video saya yang tadi saya upload itu ada mahasiswa-mahasiswi yang melakukan aksi demo sampai-sampai mereka menyanyikan lagu yang menurut saya ini sudah sangat kelewat batas ya. Mereka teriak-teriak Pak Prabowo anjing ya. Lalu kemudian mereka juga mengancam ingin memenggal. Wah, udah sangat ekstrim sekali ya demo yang seperti itu. Untuk para mahasiswa-mahasiswi harus kita sadari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini masih baru ya. Mereka barusan dilantik dan baru bekerja belum sampai setahun. Mari kita berikan kepercayaan kepada mereka, berikan dukungan, dan kita sama-sama membangun masa depan bangsa dan negara kita ini sehingga hari demi hari itu semakin terang, sehingga hari demi hari Indonesia ini bisa terus mengalami kemajuan ya. Indonesia bisa menjadi gelap, menjadi suram itu karena hati Anda. Hati Anda kalau busuk ya, pikiran Anda serba negatif, Anda jadi orang perusuh, membawa kegaduhan, tidak ada prestasi karya yang dilakukan, cuma membuat kegaduhan, maka sejauh itu pula Anda akan dikuasai oleh kegelapan.